Halo, halo, hai. Kembali lagi bersama Bu Laras di sini. Kali ini kita akan belajar tentang garis singgung pada lingkaran yang akan terbagi menjadi dua, yaitu garis singgung persekutuan dalam atau biasa disingkat dengan GSPD dan juga garis singgung persekutuan luar atau biasa disingkat dengan GSPL. Sebelum masuk ke pembelajaran, kita harus mengetahui dahulu apa tujuan dari pembelajaran kali ini, yaitu peserta diharapkan mampu, yang pertama, memahami definisi dan sifat garis singgung pada lingkaran. Yang kedua, memahami garis singgung persekutuan dalam pada dua lingkaran. Yang ketiga, memahami garis singgung persekutuan luar pada dua lingkaran. Yang keempat, menurunkan teorema Pythagoras untuk menentukan panjang dari garis singgung persekutuan dalam antara dua lingkaran. Dan yang kelima adalah menurunkan teorema Pythagoras untuk menentukan panjang dari garis singgung persekutuan luar antara dua lingkaran. Sekarang kita akan masuk ke materi. Apa itu garis singgung? Kalian pasti pernah mendengar atau mungkin pernah merasakan kata singgung. Tidak hanya mendengar dan merasakan aja, mungkin kalian juga pernah mengalaminya. Ya, tersinggung tepatnya ya, bukan hanya singgung saja, tersinggung atau mungkin menyinggung. Ketika seseorang menyinggung kita, pastilah perasaan kita menjadi tidak enak, menjadi kecewa, menjadi sulit untuk diungkapkan. Ya, garis singgung mirip seperti itu, namun bisa diungkapkan. Bedanya itu. Garis singgung pada lingkaran. Garis singgung adalah sebuah garis yang menyinggung atau menyentuh sebuah titik pada suatu objek. Jika objek itu lingkaran, maka garis singgung akan menyentuh atau menyinggung hanya pada satu titik pada lingkaran saja. Misalkan di sini ada 3 buah lingkaran dengan sebuah garis biru. Coba kalian pilih mana yang merupakan garis yang menyinggung lingkaran. Ya, betul sekali. Lingkaran yang warna hijau yang disinggung oleh garis biru, lalu lingkaran yang warna kuning yang disinggung oleh garis biru. Ini merupakan si garis biru pada kedua gambar ini adalah garis singgung pada lingkaran. Bagaimana dengan yang gambar lingkaran ketiga dan garis singgungnya? Ya, dia tidak menyinggung lingkaran, melainkan memotong karena di sini ia melalui dua titik ya. Seperti yang ditunjukkan di sini dia memotong dua titik. Sedangkan yang hijau dan yang kuning ini, dia hanya menyentuh pada satu titik pada lingkaran saja. Maka yang merupakan garis singgung pada lingkaran adalah garis biru yang di lingkaran hijau dan kuning. Bagaimana garis singgung dapat dibuat pada sepasang lingkaran? Di sini ada prosesnya ya. Ini kita menggunakan jangka yang kita buat untuk membuat suatu titik-titik pertemuannya. Kemudian dari sini diambil suatu titik lagi, kemudian ditarik garis. Nah, garis FH dan GI ini merupakan garis singgung pada lingkaran. Oke, ini saya copot. Garis FH dan garis GI ini merupakan garis singgung lingkaran atau tepatnya adalah garis singgung persekutuan luar atau GSPL yang garis G, yang garis D, dan garis E atau garis yang melalui titik F dan H dan juga yang garis E yang melalui titik G dan I. Nah, bagaimana sifat khusus dari garis singgung itu? Yang pertama, bila kita ukur menggunakan busur, di sini ada keterangannya ya. Jari-jari yang besar dia dilambangkan dengan R besar dan jari-jari yang lingkaran kecil dilambangkan oleh R kecil. Kemudian di sini ada panah mengarah A ke B. Ini adalah jarak dari A ke B. Nah, kita akan bahas bagaimana salah satu sifat spesial daripada si garis singgung. Yang pertama, yaitu bila kita menggunakan busur, lalu kita arahkan garis singgung terhadap si jari-jarinya, maka di sini terlihat ya, besar sudut yang terbentuk adalah
90 derajat. Bagaimana dengan jari-jari yang lingkaran kecil? Apakah dia juga tegak lurus atau memiliki besar sudut yang 90 derajat terhadap garis singgung? Kita cek. Oke, setelah kita menggunakan busur, ternyata sama juga dia merupakan besar sudutnya 90 derajat atau tegak lurus terhadap si garis singgung itu sendiri. Demikian pula yang ada pada titik G, sudut G ini, atau tepatnya AGI, dia memiliki sudut 90 derajat dan GIB juga memiliki sudut 90 derajat. Artinya, sifat dari garis singgung adalah besar sudut yang terbentuk antara garis singgung dengan salah satu jari-jari pada lingkaran, masing-masing lingkaran, ialah haruslah tegak lurus. Atau besar sudutnya 90 derajat. Pertanyaan berikutnya. Bila R bisa kita cari menggunakan misalkan keliling lingkaran atau luas lingkaran atau memang sudah diketahui dan juga jarak AB ini sudah diketahui, maka apakah ruas garis singgung FH atau GI ini bisa kita ketahui juga menggunakan apa? Alat apa yang ada dalam matematika? Oke. Sebelumnya saya singkarkan dulu busurnya. Ya. Oke. Nah, untuk menghitung panjang FH atau ruas garis singgung ini dari F ke H, maka kita butuh alat yang namanya pergeseran garis dan juga teorema Pitagoras. Ada yang masih ingat teorema Pitagoras? Ya. Teorema Pitagoras berbunyi kuadrat dari hipotenusanya sama dengan jumlah kuadrat daripada sisi-sisi lainnya pada suatu segitiga siku-siku. Oke, mendengar kata siku-siku, cocok ya dengan di sini? Tadi garis singgungnya tegak lurus terhadap jari-jari. Bisa kalian tahu? Bisa kalian tebak bagaimana caranya? Lalu, alat yang kedua adalah pergeseran garis. Pertama, kita geser dulu garisnya, si garis D tadi ke bawah sini, sampai dia menyentuh titik pusat pada lingkaran yang kecil, atau di sini titik B. Maka, besar sudut yang terbentuk masih tetap 90 derajat dan panjang ruas garis FH tidaklah berubah karena hanya digeser. Hanya berubah posisi saja. Maka di sini kita tandai dengan tanda siku. Akibatnya akan ada segitiga XAB. Oke? Ya, yang warna kuning ini ya, segitiga XAB. Segitiganya siku-siku di X. Kita perhatikan segitiga XAB. Untuk mencari FH, sama saja kita mencari XB. XB ini merupakan sisi tegak daripada si segitiga XAB. Artinya kita bisa menggunakan teorema Pitagoras. Panjang AB adalah jarak kedua titik pusat lingkaran. Panjang XA ini adalah selisih antara jari-jari yang besar dan juga dikurangi jari-jari yang kecil. Karena tadi digeser sejauh R yang kecil. Sehingga XA-nya adalah R besar dikurangi si R kecil. Maka, kita bisa menggunakan teorema Pitagoras yang biasanya kita pakai adalah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. A kuadrat di sini diperankan oleh XA yang ini. Lalu B kuadratnya diperankan oleh XB yang ini ya. Si garis singgung itu sendiri. Maka yang C atau hipotenusanya adalah AB atau jarak daripada kedua titik pusat lingkaran. Nah, tadi kita ketahui bahwa XA adalah R dikurangi R kapital dikurangi R kecil. Maka kita ganti saja. Ini saya tulis ulang lagi ya, karena tadi tidak muat. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Maka tadi berubah XA kuadrat ditambah XB kuadrat sama dengan AB kuadrat. XB di sini diubah menjadi warna merah karena ini adalah panjang ruas garis si garis singgung FH yang akan kita cari nantinya.
Nah, tadi XA adalah R dikurangi R besar dikurangi R kecil. Maka kita ubah aja menjadi seperti ini. Kuadrat dari R besar dikurangi R kecil ditambah dengan XB kuadrat akan sama dengan AB kuadrat. Tujuan kita ingin mencari XB. Artinya kita buat jomblo dulu si XB. Artinya R besar dikurangi R kecil yang dikuadratkan harus dipindah ruas. Sehingga menjadi seperti ini. XB kuadrat, ingat masih ada kuadrat, sama dengan AB kuadrat dikurangi R kecil, R besar dikurangi R kecil kuadrat. Dengan keterangan, XB-nya ini adalah panjang ruas garis singgung persekutuan luar atau GSPL, tapi di rumusnya ingat ya, masih ada kuadratnya. Kemudian R-nya adalah panjang jari-jari lingkaran yang besar, R yang kecil adalah panjang jari-jari lingkaran yang kecil, dan AB adalah jarak kedua titik pusat lingkaran. Oke, Bu Laras beri waktu untuk screenshot. 1, 2, 3, screenshot, senyum. Nah, setelah kita mengetahui hasil penurunan rumus dari teorema Pythagoras menjadi rumus mencari panjang daripada ruas garis singgung, kita akan ke contoh soalnya supaya lebih paham. Namun, di contoh soal kita akan menggunakan dua versi, yaitu menggunakan teorema Pythagoras secara langsung, dan juga versi kedua adalah menggunakan si rumusnya ini, XB kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurangi kuadrat dari R besar dikurangi R kecil. Oke. Ya, di sini di contoh soal terdapat dua buah lingkaran dengan titik pusatnya P dan Q yang berjarak 13 cm. Lalu panjang ruas garis singgungnya yaitu FA 12 cm. Jari-jari lingkaran kecil atau R2 di sini adalah 2 cm. Dan yang ditanyakan adalah R1 atau panjang jari-jari lingkaran besar. Berapakah? Mari kita jawab. Pertama kita tulis dulu diketahuinya. PQ-nya 13 cm. QT ini sebelum itu kita harus menarik dulu FH, ditarik ke bawah seperti ini. Seret. Ditarik ke bawah atau digeser ke bawah hingga menyentuh titik Q. Titik Q ini adalah titik pusat yang lingkarannya lebih kecil. Kemudian kita tulis karena si garis singgungnya 12 cm, maka kita turunkan aja, ini ukurannya sama 12 cm. Kemudian dari titik F ke titik sini itu sama dengan R2 yaitu 2 cm. Nah, di sini ada titik T ya. Baru kita tahu deh, QT itu apa? Ternyata QT itu adalah si panjang ruas garis singgungnya, yaitu 12 cm. Kemudian, PT, atau yang di sini nih, adalah hasil pengurangan dari jari-jari yang besar atau R1 dikurangi 2 atau R2. Maka bisa dituliskan seperti ini. Wah, ini kebalik ya. Harusnya R1 dikurangi R2, bukan R2 dikurangi 2. Oke, ya, tidak apa. Bagaimana kalau kita sepakat untuk mengubahnya? Jadi ini R1, yang kecilnya R1, lalu yang sini juga, yang besarnya R2. Oke, supaya tidak bingung ya. Nah, ada perubahan di sini. Lalu, maka akan terbentuk segitiga PQT dengan siku-sikunya di sudut T. Akibatnya, kita bisa mencari panjang si PT ini atau si R2-nya ini menggunakan teorema Pythagoras. Tadi teorema Pythagoras adalah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. A-nya di sini diwakilkan oleh PT. Ya, PT ini. Kemudian B-nya kita wakilkan dengan QT atau si ruas garis singgungnya. Kemudian C-nya itu adalah hipotenusanya yaitu PQ-nya. Sehingga PT kuadrat ditambah QT kuadrat sama dengan PQ kuadrat. Oke. Sampai di situ kita tulis kembali. Nah, dengan teorema Pythagoras, tadi kita baru sampai sini ya. Sekarang kita masukkan nilai-nilainya. PT-nya adalah R2 dikurangi 2, berarti kuadrat dari R2 dikurangi 2, ditambah dengan QT-nya 12 cm, berarti 12 kuadrat,
akan sama dengan PQ-nya yaitu 13, berarti 13 kuadrat. Kita hitung, 12 kuadrat adalah 144, 13 kuadrat adalah 169. Kemudian, biar ketemu R2-nya, 144-nya kita pindah ruas. Sehingga kuadrat dari R2 dikurangi 2 sama dengan 169 dikurangi 144. Maka hasilnya 25. Nah, kebetulan nih, 25 bisa diakarkan. Yang sebelah kiri bentuknya kuadrat. Berarti kalau ketemu akar, kuadrat ya, hilang. Oke, berarti tinggal kita akarkan kedua ruas. Sehingga menjadi R2 dikurangi 2 sama dengan 5. Karena 5 kan akar dari 25. Kemudian untuk mencari R2 berarti negatif 2-nya kita pindah. Sehingga R2 sama dengan 5 ditambah 2, yaitu 7. Maka didapatkan panjang jari-jari lingkaran yang besar atau R2 sama dengan 7 cm. Itu cara pertama menggunakan teorema Pythagoras. Kita buktikan dengan menggunakan rumusnya. Oke, ini ditulis dulu ya yang diketahuinya. Kita menggunakan rumus GSPL ya, bukan GSPD. Wah, ini saya ngantuk. Oke, kita ganti dulu biar tidak salah lagi. Oh, ternyata tidak bisa ya. Oke. Ini harusnya GSPL. Oke, semoga dapat terlihat oleh kalian ya. Kalau GSPD kan kita belum belajar. Lanjut. Tadi ditemukan bahwa rumusnya itu XB kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurangi kuadrat dari R besar dikurangi R kecil. XB-nya adalah garis singgungnya, AB-nya adalah jarak kedua titik pusat. Berarti untuk garis singgungnya sendiri adalah si 12 cm ya. Sini keterangannya. Kemudian AB-nya tetap AB karena mungkin AB-nya adalah PQ ya. Ya, di sini saya salah lagi. Harusnya adalah PQ kuadrat. Nah, oke, untuk selanjutnya kita pakai PQ ya. Maka, supaya ketemu si R-nya ini, maka kita harus jadikan dia single. Bagian sini dipindah ke kiri, sehingga menjadi seperti ini, kuadrat dari R2 dikurangi R1, kemudian FH kuadratnya pindah ke kanan ya. Lalu AB-nya adalah si PQ kuadrat. Nah, PQ kuadrat. Selanjutnya, kita input nilainya. R1-nya tadi adalah 2. Ini R1 ya, tadi tuh. Ya, R1-nya adalah 2, PQ-nya adalah 13 cm, FH-nya 12 cm. Maka 13 kuadrat adalah 169, 12 kuadrat adalah 144. Sehingga hasilnya tadi 25. Ketemu nih, hampir sama dengan cara yang si Pythagoras. Tinggal kita akarkan kedua ruas sehingga R dari R2-nya dikurangi 2 sama dengan 5. Akibatnya R2-nya pun 7 cm. Berarti sama yang kita dapatkan, yaitu panjang jari-jari lingkaran yang besar atau R2 sama dengan 7 cm. Terbukti sama. Berikutnya, kita akan membahas yang GSPD atau garis singgung persekutuan dalam. Oke, ini cara membuat si garis singgung persekutuan dalam. Dia menggunakan jangka untuk menemukan perpotongan titiknya. Kemudian sudah tahu titiknya, dibuatlah sebuah garis singgung yang menyilang seperti ini. Atau yang berwarna hijau ini adalah garis singgung persekutuan dalam atau biasa disingkat dengan garis GSPD. Yaitu yang ditunjukkan oleh garis G dan H. Dengan jari-jari lingkaran yang kecil adalah R kecil dan yang besar adalah R besar. Kemudian jarak dari PQ ini adalah jarak kedua titik pusatnya. Nah, apakah dia memiliki sudut yang 90 derajat terhadap jari-jarinya atau tidak? Kita buktikan. Ambillah sebuah busur. Kita lihat di sini. Oh,
Ternyata 90 derajat. Artinya si garis singgung terhadap jari-jarinya, jari-jari yang kecil adalah tegak lurus. Kita buktikan juga yang di sini, apakah yang besar pun 90 derajat juga atau tidak. Ya, ternyata 90 derajat juga, artinya garis singgungnya juga tegak lurus terhadap jari-jari yang lingkaran besar. Oke, sekarang kita perhatikan di sini ada segitiga. Sebelum ke segitiga, garis singgungnya tadi, yang garis G ini, kita geser sampai menyentuh titik P, supaya kita bisa mengetahui panjang ruas garis KM atau garis singgung ini berapa sentimeter. Ya, oke. Pertama, kita geser dulu sampai ke titik P, seperti ini. Hanya digeser, dan gesernya pun harus sejajar. Waktu pelajaran bab 1, kalian sudah mempelajari bagaimana cara menggeser. Jangan sampai dilupakan. Setelah itu, geserin juga sejauh R ya. Tadi kan karena hanya digeser sejauh R, sejajar dia. Maka panjang R yang di sini harus sama dengan yang di sini. Kalau tidak, bukan sejajar. Lalu kita beri tanda sudut siku-siku di sini, sebab tadi garis singgungnya terhadap jari-jari yang besar adalah siku-siku. Maka kalau diperpanjang terus si jari-jarinya ini, garis sudut yang terbentuk tetap siku-siku. Kemudian di sini titik sikunya kita beri nama W. Maka akan terbentuk segitiga PWQ atau WPQ. Kita perhatikan segitiga WPQ. PQ adalah jarak kedua titik pusat lingkaran. PW adalah si garis singgungnya. Oke, ini saya juga salah lagi, keliru sepertinya. PW. Ya, betul. Ya, mohon maaf ya, karena ini juga ada dadakan. Harusnya kita Google Meet, tapi nggak ada waktu, ya sudah tidak apa. Ini harusnya adalah QW. Nah, kepotong libur jadi divideokan saja. Ya, lumayan lah. Nah, QW ini adalah, panjang QW adalah R besar ditambah dengan si R kecil, sesuai yang ada di sini ya. Terlihat pada gambar. Maka untuk mencari si panjang PW, kita bisa menggunakan teorema Pitagoras karena di sini terbentuk segitiga WPQ yang siku-siku di titik W. Berarti A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. A-nya diperankan oleh PW atau si garis singgung itu sendiri. Lalu B-nya adalah QW yang ini. Kemudian hipotenusa atau C-nya adalah si PQ, jarak titik pusatnya. Oke. Sampai di sini kita tuliskan kembali. Tadi A-nya adalah PW, B-nya adalah QW, dan C-nya adalah PQ. Maka garis singgungnya tadi adalah yang PW. Maka diberi warna merah ya. Biar langsung anjreng-jreng. Kemudian, tadi QW-nya sama dengan R besar ditambah R kecil. Kita ubah aja. Tujuan kita adalah mencari PW, maka pindah ruas si kuadrat dari R besar ditambah R kecil ke arah kanan. Sehingga menjadi PW kuadrat sama dengan PQ kuadrat dikurangi kuadrat dari R besar ditambah R kecil. Nah, ini adalah si ruas garis singgungnya, si PW. Maka dari sini bisa kita lanjutkan untuk penginputan yang dibutuhkan. Keterangannya di sini ya. PW adalah panjang ruas garis singgung persekutuan dalam atau GSPD. Kemudian R besar adalah panjang jari-jari lingkaran besar. Yang R kecil adalah panjang jari-jari lingkaran kecil. Sedangkan PQ adalah jarak kedua titik pusat. Silakan di screenshot. 1, 2, 3, cekrek senyum. Oke, setelah kita mengetahui bagaimana rumusnya, kita akan coba pakai si teorema Pitagoras dan rumusnya ini untuk menghitung garis singgung persekutuan dalam. Di sini diketahui jarak dari kedua titik pusat lingkaran PQ adalah 30 cm. Panjang jari-jari lingkaran yang kecil atau yang di sini adalah 4 cm. Oh, ini kebalik ya. Harusnya, ya, ini kayaknya saya ngantuk ya.
harusnya R kecil, ini harusnya 4 ya. Lalu R besar harusnya 14. Ya. Bukan tengah malam, jadi agak-agak error ini otak. Oke, kadang otak dan tangan itu suka nggak sinkron ya. Saking udah ngantuknya tapi harus membuat. Maka dari itu jangan buat malam-malam. Maka panjang ruas garis singgung kita adalah, oke, di sini kita belum ada, maka kita cari tahu dulu kita ini apa. Oh, di sini dimunculkan garis biru yang ya adalah si garis singgungnya. Lalu garis birunya digeser hingga sampai ke titik P seperti ini. Kemudian di sini ada perpanjangan garis ya dari si Q ke jari-jarinya, dan panjang garisnya ini tentu adalah 14 cm sesuai dengan jari-jari yang besar ini. Lalu sudutnya pasti 90 derajat, dan di sini kita beri nama titik T dan titik S di sini. Nah, sudah tahu ya arahnya. Kita gunakan si teorema Pitagoras terhadap segitiga PTQ. Maka Pitagoras kan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. A-nya diperankan oleh si PT, B-nya adalah si QT, dan C-nya adalah PQ. Ya udah, tinggal kita input saja ke dalam si Pitagorasnya tadi. PT-nya adalah R ditambah R besar ditambah R kecil. Tadi perpanjangan jari-jari yang sebelah T. Kemudian QT-nya yang kita mau cari, PQ-nya adalah 30 cm. Nah, R-nya, R besarnya tadi adalah 14. Kemudian R kecilnya 4. Dijumlahkan hasil 18. Berarti 18 kuadrat sama dengan QT kuadrat sama dengan si 30 kuadrat adalah 900 maksud saya. 18 kuadrat itu adalah 324, berarti ditambah dengan QT kuadrat sama dengan 900. Ya udah, tinggal kita pindah ruas saja si 324 ya ke kanan, sehingga menjadi QT kuadrat sama dengan 576. Berarti kita tinggal akarkan kedua ruasnya, yaitu QT-nya sama dengan 24. Maka didapatkan panjang ruas garis singgung QT adalah 24 cm. Itu menggunakan teorema Pitagoras. Bagaimana dengan menggunakan rumus si GSPD-nya sendiri? Oke. Ini ya rumusnya tadi si GSPD, yaitu PW kuadrat sama dengan PQ kuadrat dikurangi kuadrat dari R besar ditambah R kecil. Nah, PW-nya ini tadi adalah si garis singgung, tapi di sini garis singgungnya adalah si QT. Kok jadi ST? ST12, bukan. Ini QT ya. Bukan kita, tapi QT. Kalau kita itu beda. QT sama dengan PQ. PQ-nya adalah jarak kedua titik pusat, masih tetap sama ya, yaitu PQ. Dikurangi R besar ditambah R kecil yang dikuadratkan. Kita input nilai-nilainya. PQ-nya 30, R besar 14, R kecilnya 4. Maka 14 tambah 4 adalah 18, kuadrat dari 30 adalah 900. Berarti QT kuadrat sama dengan 900 dikurangi 324. Maka hasilnya 576. Tinggal diakarkan kedua ruasnya sehingga QT-nya sama dengan 24. Sama ya dengan yang si Pitagoras. Akibatnya didapatkan panjang ruas garis singgung QT adalah 24 cm. Itu menggunakan si rumusnya. Nah, cukup mudah bukan untuk mencari panjang ruas garis singgung. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan ada beberapa yang bisa kita simpulkan. Yang pertama adalah garis singgung pada lingkaran adalah garis yang menyinggung atau menyentuh satu titik pada suatu lingkaran. Kemudian salah satu sifat dari garis singgung pada lingkaran yaitu besar sudut yang terbentuk antara garis singgung dan jari-jari lingkaran pastilah 90 derajat, atau dengan kata lain, si jari-jari tegak lurus dengan si garis
singgung. Kalau tidak tegak lurus, berarti dia memotong. Memotong di 2 titik, tidak menyinggung di 1 titik. Jika garis singgung menyinggung 2 lingkaran pada 1 titik setiap lingkaran, maka akan ada 2 kemungkinan, yaitu bisa garis singgung persekutuan luar, kan luar jadi luas, atau GSPL. Yang kedua adalah garis singgung persekutuan dalam. Ini jadi kacau ini. Harusnya adalah luar ya, bukan luas. Berbeda itu. Ya. Nah, itu ada 2 kemungkinannya. Kemudian bagaimana dengan rumusnya? Panjang garis singgung, baik itu GSPL maupun GSPD, bisa menggunakan teorema Pythagoras sebagai acuan perhitungan. Sehingga didapatkan rumus sebagai berikut. Untuk yang GSPL atau yang luar, D kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi kuadrat dari R besar dikurangi R kecil. Dan untuk GSPD, D kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi kuadrat dari R besar ditambah R kecil. Dengan catatan, keterangannya nih ya, D itu adalah panjang garis singgung, baik itu yang luar maupun yang dalam. A adalah jarak titik pusat kedua lingkaran. R besar adalah panjang jari-jari lingkaran yang besar. Kemudian R kecil adalah panjang jari-jari lingkaran yang kecil. Nah, itu saja yang bisa Bu Lara sampaikan. Semoga dapat dipahami. Mohon maaf kalau di sini cukup banyak tipe yang terjadi karena Bu Laras buat video ini malam-malam, jam 12 malam, jam 1 malam, supaya suaranya tidak terganggu oleh suara bunyi pedagang ya. Tek 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 bakso, tek 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 mie ayam. Nah, saya menghindari hal itu supaya kalian fokus. Semoga video ini dapat bermanfaat. Dan kalau masih ada pertanyaan, boleh langsung ke Bu Laras untuk bertanya. Terima kasih semuanya. Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan supaya tidak ada nilai 0 di rapot. Sayang loh kalau nilai 0 di rapot karena akan mengurangi rata-rata yang kalian dapatkan. Seandainya di tugas lingkaran yang pertama kalian dapatkan 100, yang kedua tidak mengerjakan, yang ketiga tidak mengerjakan, berarti rata-ratanya diambil seperti ini. 100 ditambah 0, ditambah 0, dibagi 3. Berarti kan 100 dibagi 3. 100 dibagi 3 itu sekitar 30-40 di bawah. Kecil sekali. Sayang sekali 100-nya. Maka dari itu, ayo semangat. Kita ubah pola belajar. Bu Laras siap mendampingi. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya atau di video berikutnya. Terima kasih, arigato.